Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Ibu. Iya Bu. Silakan duduk Ibu. Saya Rika Nerza, petugas gizi di Puskesmas Kepenuhan Hulu ini ya Bu. Ada dengan Ibu siapa? Bu Warni Bu. Ibu Warni. Apa keluhannya Ibu? Apa Bu? Saya khawatir anak saya ini sering nangis, rewel. Udah 2 hari yang lalu dia mencret Bu. Oh iya, sebentar ya Bu. Saya ambilkan formulir dulu. Maaf ya Ibu, maaf Ibu. Mencret ya Bu, sudah berapa hari? 2 hari yang lalu Bu. 2 hari yang lalu. Siapa nama anaknya Bu? Ini Bu. Tini, umurnya berapa Ibu? 1 bulan 25 hari. 1 bulan 25 hari. Ya, 7 minggu 4 hari ya Bu ya. Terus keluhannya mencret aja Ibu. Bagaimana dengan menyusuinya? Lancar? Dia agak kurang mau nyusu Bu. Saya khawatir Bu. Kasih saya sedikit karena dia 1 minggu yang lalu dia nangis terus. Nggak usah terlalu khawatir, Ibu tidak boleh stres ya Ibu ya. Berat lahirnya berapa Ibu? 3 kilo Bu. 3 kilo ya Bu. Panjang lahir? 50. 50. Kita timbang anaknya dulu ya Ibu ya. Iya Bu. Boleh saya pinjam anaknya ya Bu sebentar. Silakan Ibu anaknya. Dari pengukuran penimbangan tadi Ibu, anak Ibu ini beratnya 2,9 kilo ya Bu, menurun 1 on ya Bu ya. Terus panjang badannya tetap masih 50 cm. Jadi di sini setelah saya lihat dari grafik, Ibu nggak usah terlalu khawatir ya Ibu ya. Ini dari grafik, kita punya standar ya Bu ya. Jadi dari grafik berat badan per umur, anak Ibu ini berada di min 2 SD. Jangan bingung ya Ibu, ini istilah gizinya. Tetapi kalau bahasa kitanya berat badan rendah, agak tidak sesuai dengan standar ya Bu. Maksudnya berat badan anak Ibu ini belum sampai ke yang sebenarnya, masih kurang. Jadi berat badan rendah. Terus tingginya ini kalau sekarang ini kan tinggi dengan berat badan panjang badan per berat badannya itu anak Ibu ini di grafik di antara min 3 sampai dengan min 2 SD. Mungkin ini tidak perlu saya jelaskan, tetapi Ibu harus tahu juga ya Bu ya. Kalau bahasa kitanya itu gizi kurang ya Bu ya. Maksud di sini bukan terlalu kurang atau tidak, tetapi dia diambang gizi kurang, masih kurang dari yang normal ya Bu. Jadi itu nggak masalah itu Bu. Dibilang masalah itu pasti masalah ya Ibu, tetapi Ibu tidak usah terlalu khawatir. Fokus untuk mengasuh anaknya. Jadi Ibu tidak boleh terlalu banyak pikirannya Bu. Sama-sama kita di sini ya Bu, sama-sama kita untuk menaikkan berat badan anak Ibu. Ibu berusaha, kami juga di sini berusaha, sama-sama kita ya Bu ya. Terus ya, hambatan yang Ibu hadapi sekarang ini bagaimana Ibu? Dia menyusu berapa kali Bu sehari? 3 kali sehari Bu. 3 kali di siang hari dan 3 kali di malam hari. Terkadang di siang hari itu Bu dia dikasih susu formula. ASI juga Bu? ASI juga. Tapi semenjak dia sekarang mencret itu susu formulanya dikasih separuh Bu. Dia susu formula ini berapa banyak Ibu berikan? 30 mili Bu. Biasanya 30 mili. Tapi itu berapa sendok? 1 sendok Bu. 1 sendok 30 mili. Iya Bu. Berapa kali sehari? 3 kali sehari Bu. 3 kali, ASI 6 kali. Susu formula berarti 3 kali sehari. Iya. Cuma 1 sendok. Iya. Setelah mencret Setelah mencret itu Bu, dia diencerkan dalam 30 mili itu separuh aja dikasih Bu. Jadi Ibu
tetap 30 mili, Iya. setengah sendok. Iya, Bu. Setengah sendok ibu encerkan ya Bu. Iya, Bu. Di sini ibu memberikan ASI 6 kali sehari. Standar sekarang saya ini banyak sekali bicara tentang standar ya Bu. Seharusnya anak ibu itu menyusu ASI itu lebih dari 8 kali sehari yang normalnya. Tetapi anak ibu sekarang ASInya 6 kali. 3 kali di berapa kali Bu? 3 kali di malam hari? Iya, 3 kali di malam hari, 3 kali di siang hari. Susu formulanya kan diselingi di siang hari Bu, 3 kali itu. Jadi kalau anak ibu tidur lebih dari 2 jam, dibiarkan aja ya Bu? Iya, Bu. Ibu biarkan aja, Iya. sayang gitu ibu Iya. membangunkannya. Iya, Bu. Oh iya. Di sini ibu memberikan susu formula. Kalau ibu menyusui anaknya bagaimana ibu? Cara ibu memberikan ASI ibu. Saya mau lihat dulu ya. Iya, Bu. Oh, ibu. Ini saya maaf ya Bu, ada ibu gini kan? Iya, Bu. Oh, biar keluar banyak ASINya. Iya. Terus? Tadi itu gini kan dimasukkan ke putih Ibu itu. tangan satu di sini. Iya, Satu pegang anak ibu. Iya. Iya. Masih kayak gitu ibu ya. Ibu tidak dikatakan salah, tidak juga, tetapi alangkah baiknya ibu memberikan ASI ibu itu kepada anak ibu. Saya ajarkan ya Bu ya. Yang pertama itu ibu harus cuci tangan dulu Bu. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir ya Bu ya. Ibu cuci tangan. Kita harus memegang bayi kita itu dalam keadaan bersih ya Bu ya. Ya, Bu. Nah, setelah ibu cuci tangan ibu, keringkan dulu. Setelah dikeringkan, ibu pegang anaknya seperti ini. Cara ibu memegang anak itu sudah betul. Nah, terus tangannya tidak usah digunting. Pak, ini pun apanya? Punting bahasa kita ya Bu ya. Tidak usah digunting. Dekatkan. Praktekkan ibu. Dekatkan dagu anak ibu itu ke punting susu ibu. Biarkan nanti mulutnya itu dekat ke punting sini, biarkan masuk semua. Ininya dagunya mendekat ke payudara ibu. Seperti ini. Jadi dia nanti memasukkan mulutnya ke punting ibu itu, tidak yang bagian punting menonjol ini saja. Yang hitam ini harus masuk ya Bu ya, ke dalam mulut anak. Jadi mulut anak kita itu seperti dower bagian bawahnya nih Bu. Agak keluar dia. Ini cuma sedikit terlihat dibandingkan yang atas ini juga sedikit, tetapi lebih tidak kelihatan yang di bawah karena dia sudah penuh menghisap ini. Berarti harus membuka ya Bu. Iya. Kalau kita kan biasanya nyucut bahasa kita tuh Bu. Iya. Ibu nggak usah tegang ibu, santai aja ibu, tidak masalah ya Bu. Ibu ini penuh mulut anaknya, terus biarkan satu bagian, maksudnya sebelah dulu. Kalau sudah agak kempes, kalau bahasa kitanya mulai kosong, baru ibu pindahkan. Kalau anaknya belum kenyang, baru pindahkan ke sebelah lagi. Jangan sebentar di sini. Kalau orang kampung sini kepenuhan hulu itu biasanya nasi di sebelah kiri, air minum sebelah kanan. Tidak Bu, sama saja ya. Komposisi di kiri kanan itu sama saja, tetapi sebelah kalau sudah lembek berarti itu sudah kosong. Nah, baru ibu pindahkan kalau dia belum kenyang ke sebelahnya lagi. Ya Bu ya, coba ibu praktekkan dulu. Iya Bu. Iya. Tangan ibu itu tadi tidak usah. Biarkan dia mencari sendiri. Seperti ini Bu. Kan mau dia itu Bu. Mau anaknya. Maaf ya Ibu. Mau anaknya untuk menghisap. Terus ini tadi sudah cara memberi ASI, sudah tentang makanan ibu. Ada keluhan dengan air susunya? Agak sedikit ya Bu.
agak sedikit. Saya khawatirnya sedikit karena anak saya tadi itu nangis kan, rewel terus ya. Saya khawatir rasa saya itu sedikit. Ibu kasih susu formula. Iya Bu. Nah, sekarang ibu encerkan lagi, ya kan? Nah, karena anak ibu diare, ini bisa jadi karena susunya tidak sesuai takaran, karena ibu encerkan dari setengah takaran, setengah sendok ibu buat dengan air 30 ml ini kan encer. Jadi ini bisa mengakibatkan anak diare. Untuk sementara hentikan dulu ya Bu susu formulanya. Ibu yakin ASI ibu itu cukup untuk kebutuhan anak ibu. Ibu harus makanan-makanan yang bergizi seperti sayur, buah, apa lagi Bu? Sayur, buah, ikan, tahu, tempe, susu juga, kedelai, semua yang sehat-sehat seperti di gambar ini Bu. Ini ada pepaya, buah-buahannya, lauk pauknya ini ada ikan, ada tempe, telur, daging, apa lagi nih Bu? Nampak kan ya Bu, kacang-kacangan, banyak. Ini sangat gampang didapat di daerah kita. Apalagi daerah kita ini penghasil sayur banyak, ikan banyak. Tidak harus ikan yang mahal Bu, harus daging, harus hati. Ini tidak, ikan lele pun jadi. Bahasa sininya ikan gabus itu, ikan apa bahasa sini Bu? Ikan tanah kan? Tanah itu juga bagus. Tidak harus yang mahal-mahal, daging sapi ini tidak. Terus ibu harus mengkonsumsi selingannya, ini juga harus ada buahnya. Yang di sini mudah kita dapat itu pepaya, pisang. Tidak harus buah yang keren, anggur. Mentang-mentang ibu baru menyusui ini kan, Bang belikan dong anggur, belikan kan? Tidak. Kita apa yang ada di rumah kita semampu kita, ya Bu ya. Harus terus sayur-sayurannya ini, ibu bisa lihat di sini ada wortel, ada kembang kol, ada sawi, jagung, banyak di sini ya Bu. Ibu harus porsi makannya melebihi porsi kita sebelum hamil ya Bu, karena ibu menyusui. Jadi harus banyak mengkonsumsi makanan yang bergizi. Terus satu lagi, saya lihat ibu kok sering menung, banyak pikiran. Itu ibu tidak boleh, ibu harus santai. Ya Bu ya, ibu tidak boleh pikiran bercabang kemana-mana. Yakin, insya Allah ibu bisa. Sering-sering ibu berikan ASI ibu ke anak ibu ya. Tidak boleh nanti sebentar ini ganti susu formula lagi. Tidak, ibu tidak boleh terlalu khawatir. Yakin, susu kita itu sudah diciptakan Allah, itu sudah memenuhi kebutuhan anak kita ya Bu. Ya yakin ibu. Ya saya pun yakin ini bisa kita kejar berat badannya ibu. Ya Bu ya. Tadi cara menyusui ibu sudah bisa mempraktekannya. Mudah-mudahan pulang dari sini nanti ibu bisa mempraktekannya di rumah ya Bu ya. Tinggalkan teori kita menuti. Nanti ibu datang ke puskesmas sekali, maksudnya 7 hari lagi ya. Tapi kalau ada apa-apa, maksudnya dari gejala ini tambah dulu, bisa ibu datang kembali ke sini. Tapi kalau tidak ada, 7 hari kemudian atau 1 minggu lagi ibu datang ya. Mungkin ada yang mau ibu tanyakan? Sudah Bu, semuanya sudah jelas. Sudah jelas ya ibu. Jangan takut lagi. Sekarang di sosmed itu kita sudah pandai menggunakan teknologi yang canggih. Jadi ibu bisa lihat di Google apa makanan yang bagus, bagaimana caranya. Terus cara menghilangkan stres ibu sekali-sekali boleh tengok TikTok loh. Sekarang kan lagi musim itu, jadi sebentar, tapi tidak boleh lama-lama ya ibu ya, nanti kasihan anaknya. Terus anaknya kalau setelah buang pipis basah bedongnya itu segera diganti. Anak ibu biar tetap hangat ya Bu ya, bisa ibu dekat, bisa lekatkan dia di antara kulit ibu. Jadi anak kita tidak kedinginan ya Bu ya. Itu saja mungkin ya Bu ya yang bisa
saya sampaikan. Ada yang Ibu mau tanyakan lagi? Jawab, Bu. Sudah ya Bu ya. Sudah jelas. Ya, terima kasih Bu. Ya, hati-hati di jalan ya Ibu ya. Udah Bu.